Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, semangat pagi, sobat-sobat seger. Kembali lagi dengan saya Zain Rizky di Mas Jo Channel Kreatif. Jadi pada pagi hari ini kita mendatangi, biasanya kita kedatangan, sekarang kita mendatangi tamu spesial karena ini spesial case ya. Jadi kita mendatangi tamu spesial ya. Jadi beliau ini aktivis, akademisi pula, pembisnis yang ulung pula gitu. Nah, jadi tamu kita pada pagi hari ini, beliau sekarang menjadi salah satu direktur di perusahaan daerah di Jombang ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin langsung diperkenalkan oleh beliau, monggo Pak Khairul Hasyim. Selamat pagi semua sobat seger. Saya Khairul Hasyim. Kebetulan dipercaya menjadi direktur Perumda Air Minum Tirta Kencana Kabupaten Jombang. Nah, ini lagi ada tamu juga, kedatangan tamu istimewa. Yang kita pagi ini nggak tahu lah mau ngomongin apa ini. Kita terus gitu Pak. Iya, gini jadi Pak Hasyim. Sudah berapa tahun Pak Hasyim kalau sudah menjadi direktur ini sebelumnya? Saya mulai tahun 2020 Februari ya. 20 Februari. Sebelum menjadi direktur di PDAM? Sebelumnya saya dosen. Dosen, ya. Luar biasa ini semua juga. Jadi beliau ini direktur yang berangkat dari akademisi. Jadi kajian-kajiannya pasti lebih mantap daripada kita ini. Dulu dosen di? Saya dulu dosen di beberapa perguruan tinggi ya. Ada di Jombang juga, ada di luar Jombang. Nah, meskipun materi yang saya ampu dan keahlian saya itu sebenarnya jauh dari dunia perairan atau dunia per-PDAM atau dunia perpipaan, tapi ya namanya hidup ada tantangan, challenge ya sudah kita laksanakan. Dulu saya ngajarnya bahasa Inggris, sastra Inggris, filsafat. Luar biasa. Ini benar-benar lebih mantap ini kita ngomongin masalah filsafat air. Iya, gini Pak Dirut, ketika kita ngomong masalah air gitu. Jadi kan kalau di bumi ini kan 97,5% ini semua air gitu ya. Yang sisanya dataran yang memang dihuni oleh manusia. Nah, tapi kalau kita ngomong masalah air ini Pak Dirut, dari artikel yang memang sering kita baca wirawiri di handphone kita kan, kita lagi krisis air bersih. Ini bener nggak sih kalau menurut jenengan ini? Sebenarnya gini, kalau dikatakan krisis air bersih mungkin ya, mungkin di beberapa tempat ya. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa semua tempat sedang krisis, enggak. Tetapi memang penurunan kualitas air bersih luar biasa. Luar biasa, karena itu sekarang lagi digalakkan oleh Kementerian SDA macam-macam, mulai pembatasan izin pengambilan air, ya kan? Mulai pembatasan kuota pengelolaan air permukaan dan sebagainya. Ini sudah mulai diatur dikarenakan memang kualitas air kita yang semakin buruk. Semakin buruk. Termasuk di Jombang ini, Pak? Termasuk di Jombang, betul di Jombang. Ini kalau di Perumdam ini kami kan ada salah satu sumber ya. Ada salah satu sumber di dalam air baku kami yang mengambil dari air permukaan berantas. Nah, dari hasil teman-teman produksi itu begini. Bayangkan aja di musim penghujan ini, saya menjabat tahun 2020 awal-awal NTU 0 itu artinya air keruh yang sudah tidak bisa diukur kekeruhannya. Jadi kadarnya sudah error, mesin itu error. Awal-awal saya menjabat itu tidak sebegitunya. Sekarang sekali musim hujan sudah habis kita. Air itu kalau ngolah berarti butuh yang kita katakan koagulan itu cukup sekali, cukup 2 kali. Sekarang nggak cukup sekali. Jadi pemrosesan air ini butuh berkali-kali dan itu kan tentu kan biayanya lumayan tinggi gitu. Artinya memang ada perubahan. Ada pengubahan yang luar biasa mengenai sekali lagi kualitas air. Karena pada dasarnya kan kalau air di dunia ini kan nggak akan berkurang, Mas. Itu ya kan puter-puter. Cuman yang pertanyaannya adalah bagaimana kualitas air. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Ini tidak hanya di air permukaan. Contoh ini sekarang yang lagi rame air di mata air. Kami juga punya sumber yang ngambil di mata air Binjara, ya kan? Tahun berapa aman, kemudian lama-lama lambat laun tiba-tiba rame karena tercemar oleh kotorannya ternak. Nah, ini menjadi masalah baru lagi, ya kan? Jadi masalah baru lagi. Bahwa apa masalahnya? Bukan ketersediaan air. Kita belum ngomong ketersediaan, tapi kualitas air.
Salah satunya ada sumber kami juga dari mata air itu di apa namanya di mana ini? Bukan Ngampungan. Ngampungan ini sama. Ketika dulu kualitasnya bagus karena memang tidak tercemari gitu kan. Iya. Tapi kemudian ketika bersandingan dengan banyaknya penduduk yang semakin rapat, yang mengakses sumber itu, banyaknya persawahan yang kemudian memakai apa namanya zat-zat macam-macam gitu ya. Sekarang kualitasnya buruk. Artinya kepadatan penduduk ini juga mempengaruhi. Betul, sangat berpengaruh. Contoh ini air di sungai ya, air di sungai. Betapa kita ini yang menjadi masalah terbesar sekarang ini dulu sampah domestik itu bisa diapers, bisa non sewu BAB-nya orang-orang yang dibuang langsung ya kan. Sampah-sampah itu sampah domestik rumah tangga itu menjadi masalah yang luar biasa. Mulai dari hulu sampai hilir. Hilir. Belum kemudian mereka yang beternak ya, beternak menggunakan apa namanya ini di sungai, apa istilahnya itu, yang ada kerombong-kerombongnya. Apa ya namanya? Kerumbu. Kerumbu. Nah ini masalah satu masalah apa kotoran ternak. Ya, meskipun itu ikan, belum lagi pakannya. Jadi masalah lagi. Sehingga kualitas air semakin menurun. Betul, kualitas air semakin menurun. Terus ini faktor-faktor yang mempengaruhi selain tadi kepadatan penduduk dan juga yang jenengan katakan tadi kan menarik ketika ngomong ini banyak yang ngebor ini, sehingga akhirnya menghasilkan air yang memang nggak bagus. Gitu. Nah, kalau hubungannya dengan pengambilan air ya kan, kan begini. Sumur itu kita klasifikasi menjadi dua, sumur dangkal, sumur dalam, gitu kan ya. Nah, sumur dalam ini kira-kira dia ukurannya di atas 100 lah, di atas 100. Nah, ini sudah melewati lapisan padat yang itu aman. Artinya aman dari konsentrasi manapun. Meskipun dikatakan aman ini artinya dia masih bisa tercemari. Tercemari yang bagaimana? Bukan langsung ke sumber dalamnya, tetapi ketika di permukaan. Ketika dia sudah diambil. Nah, ini. Nah, yang kedua sumur dangkal. Sumur dangkal ini sumur yang kira-kira 10 meter sampai 25 meteran yang diambil. Biasanya ini rumah tangga. Nah, jarang sekali yang sadar ini rumah tangga bahwa yang penting kan saya ketemu air bening nih. Air bening berarti bisa dikonsumsi dan aman, nggak berbau. Kan begitu aja, nggak berbau, nggak berwarna gitu. Ini berarti air bening belum tentu bersih. Belum tentu. Karena kan misalkan begini edukasinya, air bersih itu air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Ya, itu aja kan ya. Itu tahan dulu gitu. Itu secara nyata memang iya, tetapi apakah unsur tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna itu menjadi penentu utama enggak? Contoh ini kepadatan penduduk sekarang mau nggak mau kita harus mengakui lah bahwa penduduk itu luar biasa padatnya. Tidak hanya di perkotaan, di pedesaan aja ataupun di daerah penyangga perkotaan, ya kan? Uyelulunya nggak karuan ini. Second city-nya. Nah, penyangga apapun di desa ketika mereka rapat begitu kan jarang ada yang mempertimbangkan bahwa seberapa dalam sumur atau jarak antara sumur yang mereka gali dengan resapan. Nah, padahal mestinya resapan ini, sumur resapan, septic tank dan macam-macam itu minimal 10 meter. Minimal 10 meter? Dari jarak sumur pengambilan air itu. Sedangkan orang-orang nggak pernah menghitungkan itu. Kalau rumah aja sudah temboknya itu mepet, ya kan, bagaimana dapat 10 meter? Nah, ini jadi pertanyaan. Maka ya yang terbaik ya air yang bukan dari itu, air yang sudah diolah. Jadi isu pertama, isu dulu itu yang tren isunya adalah apa namanya air layak. Air layak ya kan. Air layak itu berarti konsentrasinya sudah berbicara air bersih. Ya, air layak buat mandi, buat cuci macam-macam. Nah, sekarang secara nasional isunya sudah bukan air layak, air aman. Air aman, bukan layak lagi. Beda ya? Bukan layak konsumsi. Kalau aman ini persepsinya? Aman ini sudah dia secara sumber ketersediaannya ada, terjangkau, terus kualitas. Kualitas berarti dia termasuk air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Pak, apakah berarti itu kalau air aman bisa diminum? Harus bisa diminum? Harus bisa diminum. Kalau nggak bisa diminum, nggak aman. Iger pun kebingungan ini sama-sama beningnya gitu. Sama-sama dari sumber, ketika kita ngebor, kita
godok terus kita minum seger kok sih artinya apa bedanya dengan air yang jenengan katakan layak minum tadi Pak? Apa ada partikel yang beda gitu? Iya, jadi begini, air minum aman itu atau air minum aman ya, air aman itu tidak selesai hanya ketika kita boil atau digodok atau direbus ya sampai titik didih yang berapa itu kan hanya membunuh unsur bakteri biologi. Sedangkan di air itu yang namanya air itu ada konsentrasi kimia, ada biologi, ada fisika. Yang tidak bisa cukup hanya dibakar. Yang tidak bisa cukup hanya digodok atau direbus. Contoh Fe besi, dia tidak akan hilang. Mn. Nah, manganis nggak akan bisa hilang. Unsur-unsur lain tidak akan bisa hilang. Nah, ini hilangnya apa ya? Berarti harus diolah, diproses, sehingga air itu sesuai dengan standar kementerian. Bahkan yang terbaru ini dia kalau di di sebelumnya tentang Permenkes itu masih ada 22 parameter, sekarang ditambah lagi 3 parameter. Jadi lebih ketat. Bahkan kalau dulu TDS 500 itu maksimal, jadi kesadahan sampai 500. Kesadahan itu berarti segala unsur yang ada itu dihitung 500 tingkatannya itu boleh diminum. Sekarang nggak boleh 500 di yang baru ini Permenkes 300. Lebih rendah lagi, artinya itu tadi kembali ke kualitas. Berarti yang diinginkan negara air yang semakin berkualitas, maka disebut air aman, bukan air bersih. Karena memang kita hampir 92% tubuh manusia ini cairan juga. Betul. Pak Dirut ya, memang kebutuhan air ini memang sangat diperlukan gitu. Bahkan kalau kita mau menengok gitu, kita dulu kan ada konspirasi masalah chemical yang air ini bisa dulu kan ditanduri opo gitu kan, ditanami virus apa atau apa, ini kan memang rentannya di situ. Nah, ini masalah ini Pak Dirut, kita karena ini kita lagi sama yang punya PDAM Jombang gitu. Ini juga menjadi pertanyaan yang center di orang-orang. Undang-undang kita ini mengatur jadi tahun Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 3 ini mengatakan bahwa sumber daya air ini merupakan bagian dari kekayaan yang dikuasai oleh negara. Betul. Dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Loh, nek aku nyewa PDAM kok bayar ya? Padahal ini air ini masyarakat. Gimana Pak? Ini penting ini penting bagus ini. Pancingan yang luar biasa. Jadi begini, yang dimaksud dikelola oleh negara. Ya kan? Ini perlu publik pahami juga bahwa Sobat Seger ini, kami ini ketika ngambil air membayar ke negara. Oh gitu ya? Bayar ke negara. Ada jadi tidak gratis gitu aja, hitungannya per meter kubik. Bahkan di tahun ini luar biasa kenaikan pajak air. Kenaikan pajak air. Iya, bikin kita semakin harus berupaya lagi lah untuk bisa survive di dalam tekanan sedemikian. Nah, ini pajak airnya untuk kembali ke masyarakat, bukan untuk Rubicon ya teman-teman. Jadi kalau air dikelola negara, iya betul, dan negara sudah melaksanakan. Contohnya semua sumber sumber mata air punyanya SDA. Nah, jadi SDA itu menentukan sumber mata air mana. Ini kalau seseorang ngambil, ya ini wilayahnya SDA gitu. Jadi contoh ya, saya punya contoh kasus ketika saya tinggal di desa, kemudian desa itu ada sumber mata air besar. Berarti milik kami dong? Enggak, itu harus dikelola negara juga. Jadi ada PJT, ada SDA sebagai operator-operator yang menangani sumber masalah air itu. Jadi kita kemudian ketika kita ngambil, karena di Perumdam Tirta Kencana ini lengkap gitu loh. Ada sumur dalam, ada mata air, ada air permukaan. Air permukaan dari sungai itu. Apakah semuanya nggak bayar pajak kita? Kita termasuk target, di sungai. Iya, termasuk di sungai. Bahkan checkingnya itu sebulan sekali. Dan itu meterannya mereka yang menera, dan harus tertera. Karena nggak tertera, kita nggak boleh ngambil kok, dikunci. Nah, artinya memang ini benar-benar harus disiplin, harus benar, dan perlu masyarakat ketahui bahwa fungsi Perumdam ini sebenarnya salah satu tugas negara untuk memberikan layanan air, memberikan hak akses air dan air yang aman air yang aman kepada masyarakat. Nah, kalau ceritanya dulu itu kan diawali dikelola jadi satu PDAM ini dulunya itu. Dinas. Oh iya, bukan BPAM, sebelumnya ada
PAM, ada macam-macam. Di SAM. Iya, pokoknya panjang sejarah sampai akhirnya sudahlah negara daripada repot ngurusin yang seperti ini, akhirnya dikembalikan ke daerah masing-masing untuk dikelola daerah masing-masing. Dalam rangka apa? Mewakili negara yang hadir di tengah masyarakat dalam memberikan pemenuhan air aman. Nah, Perumdam ini kira-kira adalah alat daerah di dalam mendistribusikan air. Lo kok bayar lah? Kami ini nggak jual air. Kami ini menjual pelayanan. Jadi kami nggak jualan air. Tapi yang dihitung kan apa namanya parameter hitungan bayarnya kan meter kubik atau kubikasi gitu. Nah, masa kita mau ngitung besaran pipa? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Apalagi sekarang tarif air itu ditentukan. Tarif air itu ditentukan oleh oleh gubernur. Contoh ini yang perlu kami sampaikan ke Sobat Seger ya. Ini patut apa namanya? Makanya kami ini harus didukung sebenarnya ya. Terima kasih atas dukungannya lah ya semuanya. Jadi ada tarif khusus apa namanya gubernur itu mengeluarkan tarif per pergub yang tarifnya harus sekian dan apa namanya mestinya kami ini di bawah tarif. Jadi tarif dasarnya itu kami masih di bawah tarif dasar yang semestinya dinaikkan oleh Kabupaten Jombang, tapi enggak. Loh, kok bisa Pak Dir kok enggak dinaikkan? Karena kami masih FCR. FCR itu full cost recovery. Jadi antara biaya produksi dengan jualan kami masih laba, mepet Rp12. Berarti nggak gila hati gede. Iya enggak. Jadi memang tugas utama tadi itu kewajiban negara ada memberikan akses air aman ke masyarakat. Maka kalau di breakdown makin ke bawah, maka hadirnya Perumdam ini merupakan tanggung jawab daerah di dalam memberikan dan hadir di tengah-tengah masyarakat publik ini loh airnya kami berikan. Jadi apa namanya? Kita masih bertahan di tarif itu supaya apa ya itu yang penting terpenuhi dulu. Iya, ini kan banyak sekali inovasi yang memang dibuat dari Pak Dir. Tapi sebelum di situ Pak Dir, kemarin itu ada yang banyak salah paham juga. Kalau kita PDAM gitu karena aman. Nah di desa-desa ini kan ada juga saluran yang mungkin bukan punyanya PDAM. Ada yang mengatakan ini punyanya PAMSIMAS. Ini apa juga dikelola sama PDAM? Bukan, jadi PAMSIMAS itu merupakan program mandiri yang dulunya itu digawangi oleh Perkim air bersih. Jadi manakala jaringan Perumdam ini tidak mampu menjangkau daerah-daerah tertentu, maka di sana hadir PAMSIMAS. Tapi keamanannya sama gitu. Nah kalau ini saya tidak bisa mengatakan, jelas beda lah ya. Saya berani mengatakan ini jelas beda karena kan kalau PAMSIMAS itu ya mereka dicarikan sumber, entah itu apa namanya sumber permukaan atau mata air, rata-rata mata air ataupun sumur dalam, karena belum pernah ada PAMSIMAS yang pengolahan, terutama di Jombang. Mata air ya? Iya, mata air kayak di Jarak, kayak di Wonosalam itu mata air, yang mereka ambil secara piping atau perpipaan kemudian disalurkan ke rumah gitu aja. Standarisasinya ya karena kami ini dituntut profesional tentu agak berbeda. Dan ini juga perlu kami sampaikan kepada publik bahwasanya kami bekerja sama dengan PAMSIMAS. Bekerja sama artinya apa? Kemarin kami sempat datang ke salah satu desa untuk mengawal PAMSIMAS tersebut. Agar supaya apa? Agar manajerialnya jalan. Agar prosesnya baik. Kami juga membantu lab bagaimana kualitas air itu. Nah, tujuan kami ya biasa lah, sama. Kalau memang memungkinkan ada skema Perumdam ini bekerja sama dengan PAMSIMAS yang berat di dalam pengelolaannya, kami siap melakukan kerjasama itu. Dan ini sudah ada beberapa desa yang sudah, istilahnya kami sudah berbicara banyak gitu ya. Air Jombang yang lebih aman. Gitu. Demi itu air aman. Gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah Perumdam Tirta Kencana, ini kan kalau kita baca sejarahnya itu kan panjang sampai dia bisa menjadi Perumdam. Sampai yang sekarang kan kalau di berita-berita online ini banyak sekali melakukan perubahan-perubahan sejak digawangi oleh Pak Khairul Hasyim. Kira-kira apa sih Pak harapannya untuk Jombang ini kok sampai segitu getolnya gitu? Iya, ya alhamdulillah ini kan dukungan masyarakat semuanya ya. Dukungan masyarakat, dukungan KPM, apa namanya Bupati, Wakil Bupati dan seluruh elemen yang ada di Jombang, Pemda dalam kemudian mendukung tumbuh kembangnya BUMD. Kami ini menyadari bahwa ke depan itu sangat apa ya, yang menjadi hal perhatian penting itu kebutuhan air. Udahlah, saya berani meyakini itu. Nanti kita beruburannya adalah air dan energi, dan nanti ujung-ujungnya air menjadi sebuah energi. EBT ya? Iya, lihat aja nanti. Maka di Jombang yang seperti ini kenapa perlu inovasi sedemikian rupa? Paling tidak
Perumdam ini, kami ini benar-benar bercita-cita, berkeinginan untuk menyiapkan instrumen-instrumen sebelum zaman sampai ke sana. Coba kita susul sampai ke sana. Contoh yang kami katakan, air minum ini ya kan. Kami sudah memproduksi air minum. Ini sobat seger ini yang nanti wajib dikonsumsi oleh sobat seger ya. Jadi ini air minum asli buatannya Perumdam Tirta Kencana di Jombang. Ini produk lokal yang memang perlu kita lestarikan. Jadi ini Tiber ini salah satu contohnya. Kenapa kok demikian? Supaya daerah itu berdaulat terhadap pemenuhan air minum. Nah, kenapa ada Tiber itu? Saya tidak mengatakan bahwa apakah kemudian ketika ada merek-merek lain masuk ke Jombang itu Jombang tidak berdaulat, tidak seperti itu. Tetapi akan lebih berdaulat lagi kalau Jombang itu bisa buat sendiri, dikonsumsi sendiri, toh akhirnya uang itu kembali ke daerah, iya kan? Karena selain kami harus memenuhi layanan, tugas pertama kami ini pelayanan, ya kan? Menyalurkan air sampai paling jauh itu. Nah, yang kedua adalah secara bisnis, kami juga harus memberikan setoran PAD. Setoran PAD itu apa? Bagian persentase dari laba bersih per tahun yang diberikan ke Pemda. Untuk apa ya? Tentu untuk pembangunan Jombang lagi. Bayangkan kalau air minum ini kembali ke daerah, luar biasa. Saya kira itu. Terus kemudian pengembangan yang lain yaitu kami yakin bahwa Jombang ini dengan kualitas yang sedemikian rupa ini menjadi tantangan dan sangat menarik bagi saya. Contoh ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Artinya saya itu tertarik dengan dawuhnya Gus Mus pada waktu itu. Jadi sebelum saya menjadi direktur, saya itu sempat ikut dengerin ceramah beliau ketika haulnya Gus Dur yang ke-1000 atau apa itu ya. Lupa saya itu. Beliau menyatakan coba kaji air di Jombang. Bener-bener bilang begitu, coba kaji air di Jombang. Karena Jombang tumbuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Iya, nah itu makanya, saya menarik ini. Gitu. Akhirnya ternyata Allah Taala memberikan kesempatan untuk mengabdi di urusan air, distribusi air, ya sudah. Gitu. Berarti pas ngelamun ini malaikatnya lewat. Iya. Diamini malaikat. Ini juga menarik, Pak Hasim. Jadi jenengan yang dari basically akademisi, apalagi di sastra Inggris, masuk di Perumdam Tirta Kencana dengan segitu banyaknya inovasi, gitu kan? Ini apa nggak kesulitan gitu, jenengan? Ya awalnya sih yang namanya manusia pasti ada sulit lah, ada susahnya gitu kan. Tapi kan susah itu kan kalau mengeluh kan nggak selesai, nggak menjawab ya kan. Jadi sambat itu nggak menjawab persoalan, udah. Yang penting bekerja gitu. Ya tentulah. Jadi awal-awal itu bahkan saya memulai belajar itu ketika asesmen. Jadi saya sadar diri ketika saya mengikuti asesmen maka saya harus mempersiapkan diri saya supaya saya bisa nulis gitu loh. Saya kan nggak ada input nih, maka ketika saya ikut asesmen saya belajar. Saya ke mana-mana, ke Tangerang, ke Kepulauan Seribu, kemana-mana lah, beberapa tempat yang gede-gede itu saya datangi, saya belajar dari mereka. Kebetulan teman-teman saya juga banyak yang di sana, jadi jaringan-jaringan kampus itu memfasilitasi saya untuk kenal-kenal dengan pejabat-pejabat di sana. Alhamdulillah dari situ proses mulai, terus saya ambil kursus-kursus kompetensi. Jadi ada sekolah kompetensi untuk tata kelola air yang ada 3 tahapan, muda, madya, sama utama. Nah, ini alhamdulillah saya sudah lolos semuanya. Jadi saya sudah kompetensinya sudah sampai di utama dan bahkan tahun kemarin itu saya sudah lolos menjadi asesornya kompetensi pengendali air. Luar biasa. Jadi saya benar-benar kalau saya sudah kerja dengan sesuatu saya nggak mau setengah lah. Saya pengen masuk keseluruhannya gitu. Jadi kafah sudah semuanya. Gitu. Kafah gitu. Iya. Jadi tantangannya ya luar biasa. Yang dimana dulu awalnya otak-atik linguistik, otak-atik sastra, kemudian ketemu dengan pipa yang benar-benar teknis banget. Yang kesehariannya ini bertemu dengan dinas teknik macam-macam ya, harus ngukur gambar macam-macam. Tapi ya karena wajib ngerti, akhirnya ya alhamdulillah banyak teman, banyak source yang kemudian kami bisa belajar dan insya Allah ini semut lah gitu. Ini juga penting untuk diketahui teman-teman. Jadi pesan dari Pak Hasim tadi, masalah ini nggak cukup selesai hanya dengan mengeluh. Jadi buat sosmed ya apa kayak wingi gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita harus memang men-challenge diri kita untuk melampaui batas itu. Gitu. Terbukti dari Pak Dirut ini dari akademisi, dari sastra Inggris yang nggak tahu masalah perairan sampai menjadi asesor perairan, ini kan keren sekali gitu. Jadi ini yang perlu kita challenge bersama diri kita. Jadi kita nggak boleh menyerah dengan keadaan seperti itu Pak Dirut ya. Jadi karena sebenarnya keadaan ini mempertemukan kita dengan sebuah keindahan ketika kita mau melewatinya. Ya.
Ini yang terakhir Pak Didi. Ya, siap. Masalah air dan juga pemukiman yang di Jombang. Ini kan di Jombang kan, apalagi di Jombang kota ya, yang semakin merapat, dan jenengan kemarin alhamdulillah kan capaiannya ya, pemasangan pipa baru ya. Semasa Pak Khairul Hasimi semakin banyak gitu. Iya. Artinya memang ketika semakin banyak pemasangan air berarti semakin padat penduduk di sini. Gitu. Nah, yang kembali yang awal jenengan katakan tadi, bahwasanya padatnya penduduk ini mempengaruhi terhadap kualitas air. Nah, untuk mempertahankan kualitas air ini Mbak Hasim, satu, kalau dari segi pembuangan dulu ya, kita ngomongin pembuangan ini yang domestik aja sama karena perumahan tadi kan, permukiman padat penduduk itu mestinya ya harus ada IPAL instalasi pengolahan air limbah di ya bisa personal bisa komunal. Nah, jadi mestinya air yang sudah masuk ke limbah domestik lah ya, apapun itu yang dibuang itu diberikan satu pengolahan yang nanti keluaran airnya sudah aman. Air lindi dari sampah ini maksudnya? Iya, jadi dia setelah diproses dari IPAL itu keluarnya sudah air bersih. Udah. Jadi ada baku air yang memang standar untuk keluar? Iya, jadi dia kontaminannya sudah nggak berbahaya bagi lingkungan. Itu satu. Berarti harus ada IPAL komunal, dan ini kayaknya pemerintah Jombang lagi menggalakkan program IPAL komunal ini yang digawangi Perkim gitu. Jadi alhamdulillah Jombang luar biasa gitu, luar biasa. Jadi benar-benar memperhatikan kebutuhan. Kok sampai segitunya? Iya, karena kualitas manusia itu sangat bergantung ke air kok. Gitu. Iya. Kalau airnya jelek gimana bisa pinter? Nggak mungkin. Gitu. Yakin. Sangat berpengaruh. Jadi nek ngombe Tiber ini nggak perlu diragukan. Iya, berkah dan pinter. Ini berarti perlu saya coba dulu. Iya, boleh, silakan. Ini kita coba produk asli Perumdam Tirta Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dadi pinter ya. Win. Seweger teman-teman. Jadi ini namanya Tiber, Tirta Berkah. Jadi nek diumbeh iki ya panggah seger. Oke, Mbak Dir, untuk closing gitu. Jadi kalau kita tadi ngomong masalah air yang aman untuk dikonsumsi, bahkan tadi untuk mempertahannya kita harus buat IPAL, dan ini memang selagi digalakkan sama Pemkab Jombang untuk membuat IPAL komunal. Nah, untuk closing statement untuk sobat-sobat seger ini. Nah, kebetulan di seger ini kan, di sobat seger ini banyak sekali memang viewernya ini dari orang-orang kesehatan. Kita membahas masalah kesehatan. Kebetulan tadi ternyata kesehatan kita juga termasuk bagian air ini bagian dari kesehatan kita gitu. Kalau yang air yang kita minum ini kualitasnya jelek gitu, bisa jadi merusak. Ya, kira-kira begitu. Organ tubuh di kita gitu. Nah, ini pesan Pak Dirut monggo ke orang-orang yang memang hari ini masih mengeksploitasi air secara nggak tentu gitu. Ya begini, Indonesia itu punya salah satu program nantinya itu Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan mempersiapkan generasi muda, generasi bangsa yang dia levelnya emas ya. Emas itu kan sudah istimewa gitu. Nah, Indonesia Emas itu kalau nggak salah 2045 kalau nggak salah. Ya 2045 kan. Betul. Siapa yang akan ada di 2045 bukan saya. Kira-kira bukan sampean juga, pasti bawahnya, yaitu anak-anak saya, cucu-cucu saya, kira-kira begitu. Nah, untuk menyiapkan salah satu generasi emas, berarti harus ada investasi luar biasa di sana. Kepada siapa? Kepada generasi. Salah satunya investasi air minum yang baik, supaya menjadi generasi emas, gitu. Ini aja pesan saya. Ini luar biasa sekali, Sobat Seger. Jadi kita waktu produktif gitu. Jadi sedikit tapi produktif, daging banget kita bahas air masalah pada hari ini gitu. Jadi untuk sobat-sobat seger ya, sekali lagi pesannya Pak Hasim tadi ya, kita garis bawahi gitu. Bahwasanya memang air ini mempengaruhi banget terhadap metabolisme tubuh kita gitu. Makanya pilih air yang bagus ya. Pilih air yang memang memberikan kebermanfaatan khususnya untuk lingkungan. Makanya kalau minum air sekarang minum air Tiber. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu, Pak. Siap. Oke, saya terima kasih ya. Sebelumnya kalau kita mau closing ini ada salam khusus. Ya, gimana salamnya? Jadi salamnya salam seger waras. Oh iya, boleh. Iya. Oke, sobat seger, jangan lupa ya, di like, di komen, di subscribe ya. Jadi di komen lagi ya, mana lagi yang memang perlu kita kunjungi, perlu kita gali informasi mengenai apa yang memang lagi dikepoi di Jombang ini. Oke, mungkin sekian dari saya terima kasih Pak Hasim.
Saya juga terima kasih mau direpoti di sini. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras.